Baiklah, informasi pertama dari buntut tragedi Kanjuruhan. Beberapa waktu yang lalu, polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam tragedi tersebut. Dan salah satunya ialah Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Dan untuk membahas seputar 6 tersangka tragedi Kanjuruhan dan apakah Polri hanya menetapkan 6 tersangka ataukah ada potensi tersangka lainnya. Untuk membahas itu, kita sudah terhubung dengan narasumber praktisi hukum, ada Mas Yudi Ongko Wijaya. Salam olahraga Mas Yudi. Salam olahraga Mas. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Terima kasih Mas Yudi sudah menyempatkan waktunya bersama Sport Today di hari ini, hari Senin. Iya. Oke. Terima kasih sama-sama atas kesempatan. Mas Yudi, saya langsung saja ya. Ini kan sudah lebih dari 1 minggu tragedi Kanjuruhan terjadi. Dan sejauh ini kalau kita lihat dari sisi hukum, polisi sudah menetapkan 6 tersangka termasuk Dirut PT LIB, operator. Bagaimana Anda melihat proses penetapan tersangka itu dari sisi hukumnya Mas Yudi? Iya, sebagaimana informasi yang sudah kita terima bahwa Polri kan sudah menetapkan 6 tersangka Ya. dengan masing-masing peran dan tanggung jawabnya dalam tragedi Kanjuruhan yang lalu. Kalau saya melihat pengenaan pasal terhadap ke-6 tersangka ini yaitu pasal 359 dan pasal 360 KUHP, kemudian dihubungkan dengan pasal 103 ayat 1 contoh pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Ini kaitannya dengan kulpa ya. Artinya perbuatan pidana yang diakibatkan ketidaksengajaan gitu. Jadi unsurnya harus kelalaian. Oke. Pelaku tidak menyadari atau tidak berpikir akan akibat yang ditimbulkan. Perkembangan sampai saat ini saya melihat 6 tersangka ini memang dari peran dan tanggung jawabnya masing-masing sudah tepat. Namun kalau menurut saya akan ada tersangka lain atau tersangka baru yang akan ditetapkan melihat dari peran dan tanggung jawab dari 6 tersangka ini kan tentu tidak berdiri sendiri ya. Ya. Kalau saya melihat 6 tersangka ini pimpinan atau kepala dari suatu badan atau suatu instansi yang mana pimpinan tersebut tentu memerintahkan atau memberikan perintah kepada bawahannya untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi menurut saya nanti pada kedepannya mungkin Polri akan menetapkan tersangka lain dalam arti yaitu orang-orang yang melakukan atau turut serta melakukan begitu. Oke. Tindak pidana terkait ini. Baiklah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai tadi ada bilang akan ada tersangka lainnya dan disinyalir adalah orang yang akan melakukannya. Tapi dari 6 tersangka tadi Mas, apakah ada hukuman yang akan mereka terima dengan ketidaklalaian mereka tadi? Ya, kalau dilihat dari pasal yang diduga atau disangkakan terhadap ke-6 tersangka ini, yaitu pasal 359 dan pasal 360 KUHP, kemudian juga ada pasal 103 tadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Khusus pasal 359 dan 360 ini adalah pidana akibat kelalaian. Oke. Jadi dalam KUHP hukuman penjara maksimal 5 tahun begitu. Ya, tentu dibuktikan nanti di pengadilan apakah benar akibat ketidaksengajaannya menimbulkan orang meninggal dunia pasal 359 atau menimbulkan luka berat pasal 360 KUHP. Oke. Dan itu akan langsung diproses secara cepat atau ada proses lebih lanjutnya lagi, Mas Yudi? Ya, saya rasa proses di persidangan mengikuti mekanisme yang ada ya. Nanti di polisi mereka setelah melalui tahapan penyidikan, lantas dilimpahkan kepada kejaksaan untuk nantinya kemudian disidangkan di pengadilan. Ada mekanismenya tersendiri. Baiklah. Oke, itu kalau kita lihat dari kacamata tersangka yang sudah ditetapkan tadi. Nah, kalau saya boleh lebih random lagi kali ini dari sisi keluarga korban, apakah ada yang bisa diambil dari keluarga korban? Apakah mereka bisa setidaknya mereka menuntut hal ini, ataukah mereka hanya berpangku tangan, berpasrah saja, atau seperti apa? Kalau dari sisi hukum, apakah Anda melihat ada keinginan untuk bisa
akhirnya ada keinginan untuk para keluarga ini menuntut hal itu? Kalau dari segi keluarga korban, Mhm. tentu yang harus dijamin adalah pemenuhan fasilitas kesehatan yang diperoleh bagi korban yang eh, terkena dampak ya. Oke. Dalam arti pemenuhan kebutuhan rumah sakit, obat-obatan, kemudian eh, mungkin penanganan lebih lanjut, terapi dan sejenisnya apabila dibutuhkan. Mhm. Dan yang paling cukup penting menurut saya, keluarga korban ini mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dari pihak penyelenggara ataupun operator yang mengelola pertandingan ya. Mhm. Keluarga korban memang menurut saya punya hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, atau kalau memang mungkin tidak terpenuhi, keluarga korban dimungkinkan untuk mengajukan gugatan perdata ya. Oke, dan itu bisa diwakilkan ke siapa, Mas? Ataukah dari keluarga korban langsung, ataukah mungkin ada pihak lain yang bisa membantu hal itu? Ya, dari keluarga korban sendiri tentu, namun bisa juga diwakilkan oleh lembaga atau instansi terkait yang berwenang. Dalam hal ini misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mungkin ya, ataupun lembaga-lembaga lain yang memang punya kompetensi di bidang itu. Oh, oke. Berarti ini apakah ada tanggung jawab dari klub atau mungkin dari operator, dari federasi sendiri untuk bisa memberikan wadah ini, Mas, untuk para korban tadi, menurut Mas Yudi? Ya, menurut saya para korban ini memang harus dipenuhi haknya. Keluarga korban kalau misalnya yang korban sudah meninggal atau Ya. ahli warisnya begitu, saya rasa harus mendapat jaminan pemenuhan kebutuhan. Yang pertama-tama sudah pasti pemenuhan obat-obatan dan biaya rumah sakit ataupun perawatan lainnya yang diperlukan begitu ya, yang utamanya saat ini. Namun ke depan mungkin saja terdapat peluang itu untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi tentunya dari pihak penyelenggara. Namun semuanya itu akan dikalkulasikan ataupun diperhitungkan sejauh mana kepentingan dan manfaat yang dapat diberikan begitu ya. Oke, baiklah. Oke, itu dari sisi korban dan juga dari keluarga korban. Kita kembali lagi ke sisi tersangka yang sudah ditetapkan. Melanjuti tadi apa yang diomongkan oleh Mas Yudi sendiri bahwa kemungkinan akan ada jumlah tersangka baru lagi. Dan itu adalah pihak dari yang melakukan. Ini kalau saya boleh melihat dari opini saya sendiri dengan banyaknya opini atau himbauan, teriakan dari para supporter sepak bola. Ini tampaknya kalau dari 6 tersangka yang ada, ini dari federasi tampaknya belum terjamah ini, Mas. Ini menurut Mas Yudi sendiri seperti apa? Ya, kalau memang kita mengacu kepada regulasi keselamatan dan keamanan PSSI tahun 2021 ya. Kalau saya tidak salah pasal 3 di situ ada sebuah aturan yang menyatakan bahwa PSSI itu dibebaskan atau dilepaskan dari tanggung jawab terkait dengan pasal 3 ya, regulasi keselamatan dan keamanan PSSI tahun 2021 ya. Jadi PSSI itu dilepaskan dan dibebaskan dari tanggung jawab atau segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan Pampel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan, dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini. Dari sini saya rasa bisa menjadi dasar PSSI untuk dalam tanda kutip dilepaskan dari segala tanggung jawab. Karena regulasi PSSI ini kan mengacunya kepada statuta statuta PSSI gitu. Kemudian statuta PSSI mengacunya kepada statuta FIFA. Nah, FIFA ini PSSI adalah bagian dari FIFA dan FIFA mempunyai aturan sendiri. Jadi FIFA ini aturan FIFA adalah aturan yang tidak bisa
ganggu gugat begitu. Pemerintah suatu negara tidak bisa ikut campur terhadap aturan FIFA kan begitu. Betul. Jadi memang agak kendala untuk menarik lebih lanjut atau meneliti lebih lanjut keterkaitan PSSI karena ada aturan ini begitu. Oke. Ya kalau kita melihat memang mereka berdalih dengan adanya statuta PSSI, regulasi PSSI, kemudian mereka juga ada naungan dari FIFA sendiri. Ini memang menjadi tantangan ya bagi kita semua untuk bisa kalau sebagai penggemar sepak bola ya harusnya keadilan, tanggung jawab kan harus ditegakkan dalam tragedi yang ada saat ini gitu Mas. Kira-kira ada upaya lain nggak sih Mas yang bisa dilakukan supaya penegakannya itu benar-benar memang benar-benar seperti yang Pak Jokowi bilang bahwa ini harus diusut tuntas, harus ada investigasi benar-benar secara menyeluruh, kemudian juga harus ada evaluasi ke depannya supaya hal ini tidak terjadi lagi. Dari aspek hukum bagaimana Mas? Ya, menurut saya pemerintah harus berkoordinasi dengan FIFA ya, dalam arti bekerja sama untuk memperbaiki regulasi dan aturan-aturan yang ada supaya lebih menjamin keselamatan dan keamanan pertandingan sepak bola di Indonesia begitu. Oke. Nanti yang dituangkan ke dalam sebuah regulasi PSSI begitu. Di mana nanti regulasi ini akan menyangkut juga tanggung jawab dan dari masing-masing pengurus PSSI-nya sejauh mana begitu apabila terjadi insiden-insiden seperti di Kanjuruhan kemarin. Oke. Satu pertanyaan terakhir untuk Mas Yudi. Dari tim gabungan independen pencari fakta, langkah apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mengungkapkan kasus ini hingga sedetail-detailnya? Kalau yang kita saksikan bersama, TGIPF ini sudah melakukan banyak hal dan menurut saya sudah sangat banyak kemajuan sekali. Terbukti dari misalnya rekomendasi tentang ketidaklayakan stadion dalam menggelar pertandingan begitu. Kemudian juga misalnya tentang pintu-pintu keluar yang saat itu tidak berfungsi dengan baik sehingga menimbulkan penumpukan supporter di sana waktu penembakan gas air mata itu ya. Nah itu nanti kan semua rekomendasi itu akan diberikan dalam sebuah laporan resmi ya, yang saya dengar dalam minggu ini akan ada laporan resminya dan itu akan semua diungkap ke publik. Lantas dari situ mungkin akan timbul langkah-langkah berikutnya dari pemerintah untuk membereskan masalah ini. Oke, baik. Oke, sebelum kita berpisah mungkin ada sedikit pernyataan dari Mas Yudi sendiri dari sisi hukum mengenai tragedi Kanjuruhan ini Mas, sebelum kita berpisah. Ya, memang tragedi Kanjuruhan ini menjadi masalah bersama untuk kita ya, karena memang sudah seringkali berulang tragedi-tragedi di sepak bola dalam arti yang melibatkan petugas keamanan dan supporter serta pemain begitu. Saya rasa sudah saatnya untuk memperbaiki segala regulasi, segala aturan yang ada dalam penggelaran pertandingan sepak bola di Indonesia ini supaya ke depan masyarakat yang mau menikmati pertandingan itu merasa nyaman dan aman gitu. Datang dan pulang dengan senang, dengan aman. Betul. Sehingga tidak ada insiden-insiden yang serupa di kemudian hari. Itu saya rasa menjadi tugas kita bersama ya, utamanya pemerintah dan PSSI dalam membereskan aturan-aturan serta regulasi yang dimiliki. Oke, baik Mas Yudi Ongkowijaya, terima kasih untuk waktu Anda bersama Sport Today dan semoga ketegakan hukum benar-benar ditegakkan khususnya dalam tragedi Kanjuruhan ini. Terima kasih untuk waktunya Mas Yudi. Sampai bertemu lagi. Sama-sama. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke.